Film ini akan bercerita tentang pasangan suami istri yang akan mengambil rumah warisan milik almarhum pamannya. Namun nampaknya rumah itu bukan hanya sekedar warisan yang berupa bangunan belaka. Ya, rumah itu memiliki banyak misteri di dalamnya. Dan seperti apakah pasangan suami istri ini mengatasi semua masalah tersebut? Mari kita tonton alur cerita film yang berjudul Film dibuka dengan menampilkan seorang hairstylist yang bernama Linda, di mana pada hari itu Linda sedang disibukkan oleh pelanggannya seorang ibu-ibu yang bernama Rose. Dan nampaknya Rose sangat amat puas dengan pelayanan yang telah dilakukan oleh Linda. Singkat cerita, jam pulang pun tiba dan ternyata Linda sudah ditunggu oleh Brad, yakni suaminya. Namun di perjalanan pulang, Brad tidak mengarahkan mereka ke arah rumahnya karena ternyata Brad telah menyiapkan kejutan kepada Linda, dan kejutan itu adalah berupa rumah tua peninggalan dari almarhum pamannya. Linda pun sedikit bingung kenapa Brad tiba-tiba mendapatkan warisan. Brad pun menjelaskan bahwa kerabatnya atau sepupu-sepupunya itu tidak ada yang mau mengurus rumah ini dan membayar pajaknya. Jadi daripada tidak terurus, Brad yang akan menanggung semua pajaknya dan mengambil hak milik untuk bangunan ini. Tidak lama berselang, Roni selaku kuasa hukum dari almarhum pamannya mendatangi mereka untuk memberikan sertifikat rumah tersebut. Dan menurut Roni, Brad tinggal melunasi semua tunggakan dan juga pajaknya untuk bisa memiliki rumah ini. Karena paman Brad tidak menulis warisan apapun. Setelah Roni pulang, akhirnya Brad dan Linda pun masuk ke rumah tersebut dan nampaknya memang benar rumah itu sudah tidak terurus semenjak ditinggal paman Brad 2 tahun yang lalu. Sampai akhirnya tibalah mereka di suatu loteng dan di sana nampaknya kecium bau yang sangat amat tidak sedap. Bahkan terdapat sebuah lukisan mata di sebuah pintu dan di sana Brad pun iseng dia menakuti Linda dengan mengetuk pintu tersebut sambil memanggil-manggil arwah almarhum pamannya dan tiba-tiba ada yang membalas ketukan itu dari dalam ruangan tersebut. Karena kejadian itu akhirnya Linda pun langsung keluar rumah dan ia enggan untuk menempati rumah tersebut. Akhirnya di waktu malam pun mereka berdua berdiskusi apakah mereka benar-benar akan pindah ke rumah tersebut atau tidak. Namun nampaknya di sini Linda mengalah atas keinginan Brad yang sangat amat ingin pindah ke rumah tersebut. Dan ya, di keesokan harinya mereka pun langsung pindahan rumah dengan dibantu oleh 2 teman mereka yang bernama Carlo dan seorang wanita yang bernama Lena. Linda pun mengajak Lena untuk berkeliling rumah tersebut dan akhirnya mereka sampailah di loteng di depan ruangan yang berlukiskan mata satu itu. Dan di sini nampaknya Lena sedikit memperingatkan Linda bahwa mata satu itu merupakan lambang iblis. Karena penasaran, akhirnya untuk pertama kalinya Linda pun dan Lena membuka ruangan tersebut dan ternyata di balik pintu itu terdapat satu sekat yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam. Namun dari ruangan itu tercium bau yang sangat menyengat. Tidak lama berselang, akhirnya Brad membongkar sekat tersebut dan nampaknya di dalam ruangan itu terdapat sesuatu yang dibungkus rapi dan bau yang menyengat itu nampaknya berasal dari benda tersebut. Linda pun takut bahwa itu adalah sebuah mayat manusia yang dibungkus di dalamnya. Namun ketika mereka membuka bungkusan itu, hanya berisi sebuah patung dengan 2 bola mata berwarna kuning. Brad yang cukup tertarik dengan barang antik sangat senang dengan penemuan tersebut. Menurutnya, jika ini dijual akan menghasilkan uang yang lebih dari cukup untuk merenovasi rumah ini. Di tengah malam, Brad pun tiba-tiba tidak bisa tidur dan ia akhirnya seorang diri memutuskan untuk kembali ke patung tersebut. Dan anehnya pada saat itu patungnya mengeluarkan sebuah cairan berwarna merah kehitaman dan mungkin itu adalah darah. Singkat cerita, di keesokan harinya Linda pun terbangun dan Linda tidak menemukan Brad di sana. Dan nampaknya Brad sedang berada di loteng dan sedang membersihkan ruangan itu. Linda pun bertanya di mana patung itu berada dan nampaknya patung itu sudah Brad pindahkan ke ruang tamu. Hari-hari pun berlalu, di sini Brad sibuk untuk merenovasi bagian-bagian rumah tersebut. Bahkan ia menutup lukisan mata satu yang terdapat di pintu ruangan di atas loteng tersebut.
Namun kejadian aneh kembali terjadi pada patung itu, di mana lagi dan lagi patung itu mengeluarkan cairan merah kehitaman, dan di sini tiba-tiba Brad menjilat cairan tersebut dan seketika ia pun berekspresi sangat aneh. Bahkan ketika Linda mencarinya, Brad tiba-tiba sedang memegang aliran listrik. Linda pun menegurnya dan ia hanya tertawa, dan Brad mengaku bahwa ia hanya sedang memperbaiki lampu tersebut. Keesokan harinya, seorang dosen sejarah dari universitas yang juga merupakan kenalan dari almarhum paman Brad menghampiri mereka untuk melihat patung tersebut. Dan menurutnya, ini adalah patung yang sangat-sangat berharga dan harusnya patung ini berada di museum atau paling tidak berada di universitas untuk dipelajari. Tapi entah kenapa paman Brad memilih untuk menyimpannya sendiri. Akhirnya, dosen tersebut memberikan penawaran atas nama universitas untuk bisa mengakuisisi patung itu dan dijadikan bahan penelitian di universitas. Namun dengan tegas, Brad tiba-tiba menolaknya. Ya, Brad yang awalnya sangat amat ingin menjual patung tersebut, tiba-tiba dia menolaknya dengan alasan itu adalah warisan keluarga. Akhirnya, si dosen tersebut pun pulang, namun ia tetap memberikan kartu namanya apabila mereka berdua berubah pikiran. Setelahnya, Linda pun marah kepada Brad kenapa ia menolak tawaran tersebut. Bukankah sebelumnya Brad yang bilang bahwa patung itu sangatlah bernilai? Namun di sini Brad membela dirinya dan ia mengatakan bahwa dosen tersebut akan menipu mereka. Ya, universitas akan membayar patung itu dengan harga murah dan Brad tidak mau menjual patung itu pada universitas karena ia punya kenalan seorang kolektor barang antik dan tentunya mereka akan membayar patung itu jauh lebih mahal. Di tengah malam tiba-tiba hal aneh terjadi, ya Brad tiba-tiba muntah darah. Sedangkan Linda yang terbangun dari tidurnya tidak menemukan Brad di sana. Akhirnya Linda pun mencari Brad ke sudut ruangan, bahkan ia ke ruangan yang berada di loteng. Dan tiba-tiba, ya Brad mengagetkannya. Linda pun bertanya sedang apa Brad di loteng tersebut. Brad pun menjawab bahwa ia sedang mengejar tikus. Dan ketika tikus itu ditemukan, Brad dengan membabi buta membunuh tikus tersebut. Linda pun sangat amat terheran dengan kondisi Brad saat itu. Keesokan harinya, Carlo dan Lena pun mengunjungi mereka dan di sini kondisi Brad semakin aneh. Akhirnya Linda pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada Brad dan menurutnya Brad mulai berperilaku aneh setelah mereka menemukan sebuah patung. Dan akhirnya Lena pun menyarankan mereka agar mencari seorang dukun. Namun nampaknya Linda tidak pernah percaya tentang hal-hal goib. Dia lebih percaya bahwa Brad sedang mengalami gangguan mental. Carlo yang penasaran dengan patung itu akhirnya meminta Linda untuk menunjukkan padanya. Sedangkan di dalam rumah, Brad sedang menjilati patung itu yang lagi dan lagi mengeluarkan cairan merah kehitaman. Linda pun menunjukkan patung itu kepada Carlo dan Lena yang nampaknya sudah dipindahkan dari ruang tamu ke ruang bawah tanah. Dan di sana Brad pun bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Linda pun kembali mengajak mereka semua untuk kembali ke halaman rumah karena masih banyak cemilan dan makanan yang belum dimakan. Namun di sini Brad tiba-tiba menahan Carlo agar tetap di sana dan melihat lebih jauh lagi tentang patung tersebut. Namun tiba-tiba Brad menusukkan lengan Carlo ke arah pisau yang terdapat di patung itu dan memaksa Carlo untuk menjilat darah yang mengalir di patung itu. Setelahnya, Brad pun menghampiri Lena dan Linda, dan ketika Lena menanyakan keberadaan Carlo, Brad pun menjawab bahwa Carlo sedang ada urusan mendadak dan Carlo memutuskan untuk pulang terlebih dulu. Dan di sana nampaknya Lena sedikit bingung karena ia tidak melihat Carlo keluar dari ruangan bawah tanah. Di malam harinya, Brad lagi dan lagi bertingkah aneh. Kali ini, dia tidak menggunakan baju dan ia makan layaknya seorang monster yang sedang kelaparan dengan mengeluarkan suara yang begitu aneh. Linda yang ketakutan pun mengunci dirinya di dalam kamar mandi sampai keadaan benar-benar kondusif, sampai ia tidak mendengar suara aneh lagi. Akhirnya Linda pun memutuskan untuk keluar dari kamar mandi.
Nampaknya Brad sedang tertidur pulas setelah ia memakan semua makanan yang ada. Linda pun akhirnya masuk ke kamarnya dan ia menghubungi adik Brad untuk memberitahu bahwa kondisi Brad saat ini sedang tidak baik-baik saja. Namun tiba-tiba Brad berada tepat di hadapan Linda dengan mengeluarkan suara aneh, dan tentunya ini bukan suara Brad. Brad menindih Linda sampai-sampai ia pun ketakutan. Dalam posisi tersebut, Linda pun mencoba untuk menceritakan momen-momen kebersamaan mereka, termasuk saat Brad mendekati Linda. Dan nampaknya usaha itu sedikit berhasil, karena sepersekian detik Linda mendengar suara Brad yang asli, bukan lagi suara yang menyeramkan. Dan nampaknya Brad bisa sedikit tenang dan mereka berdua pun akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Linda pun terbangun setelah mendengar suara bel. Ia pikir itu adalah adik Brad yang datang, tapi ternyata itu adalah Rose yang meminta Linda untuk kembali melakukan treatment pada rambutnya. Linda pun langsung menolaknya karena pada hari itu ia sedang tidak bekerja dan tidak menerima pekerjaan apapun. Namun di sini Rose sangat-sangat memohon kepada Linda karena Rose hanya cocok jika rambutnya dirawat dan ditreatment oleh Linda. Akhirnya Linda pun setuju setelah Rose berjanji akan memberikan $500 kepada Linda. Namun di sini Linda meminta Rose untuk menunggu sebentar di luar rumah. Sebelum melakukan pekerjaannya, Linda pun mencari di mana keberadaan Brad dan ternyata Brad berada di ruangan bawah tanah tepat di depan patung, dan demi alasan keamanan, Linda pun akhirnya mengunci Brad di ruangan bawah tanah. Setelah mendapatkan uang $500, Linda pun langsung menelpon dosen dari universitas untuk datang ke rumahnya dan mengambil patung tersebut. Namun di sini dosen tersebut sempat menolak karena ia sedang sibuk hari itu. Namun Linda menjanjikan uang $500 kepada dirinya jika ia membawa patung itu hari ini juga. Akhirnya dosen pun setuju untuk mengambilnya di malam hari nanti. Linda pun akhirnya melakukan pelayanan terhadap Rose, namun di sana mereka terganggu karena Brad yang berada di ruang bawah tanah menimbulkan suara yang sangat berisik. Linda pun menghampiri Brad di sana dan memintanya untuk tenang, tidak melakukan hal-hal aneh karena ia sedang ada kerjaan saat itu. Namun yang tidak diketahui Linda, Brad tiba-tiba muncul tepat di belakang Rose dan Brad pun menusuknya dari belakang. Linda yang kembali pun tidak menemukan Rose di sana dan ternyata Rose telah dibawa ke belakang rumah untuk dieksekusi oleh Brad. Akhirnya Linda pun mencoba untuk melihat Brad di ruangan bawah tanah dan ternyata orang yang berada di bawah tanah itu bukanlah Brad melainkan Carlo yang sudah sepenuhnya dirasuki oleh arwah yang sama yang juga merasuki Brad. Beruntung Linda masih bisa kabur dan selamat. Di malam harinya dosen pun datang sesuai dengan rencana, namun mereka tidak bisa mengambil patung itu karena di ruangan bawah tanah ada Carlo yang sedang dirasuki oleh arwah dari patung tersebut. Namun di sini dosen itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Linda. Sampai akhirnya Brad pun datang dan ia menawarkan untuk mengantarkan dosen tersebut ke ruangan bawah tanah. Linda pun mengikutinya, tapi ia tidak lupa membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, setibanya di ruangan bawah tanah, Brad pun langsung membunuh dosen tersebut. Sedangkan Linda tiba-tiba disergap oleh Carlo dari belakang. Namun beruntung Linda pun menusuk pisaunya ke paha Carlo dan ia pun bebas dan kabur keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Lena yang tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi, ia datang dan masuk ke rumah tersebut. Sedangkan Linda terbangun di area gereja dan nampaknya malam itu dia tertidur di sana. Lena pun langsung menemui salah seorang pendeta dan ia meminta bantuan kepada pendeta tersebut untuk menolong suaminya dan juga Carlo yang sedang dirasuki oleh roh jahat. Namun awalnya pendeta tersebut menolak untuk membantu karena pendeta itu beralasan bahwa itu bukanlah keahliannya. Namun setelah ia mendengar Linda mengatakan patung kuno bermata kuning, pendeta tersebut pun berubah pikiran dan mau menolong Linda. Sedangkan di rumah, Brad pun tiba-tiba merayu Lena dan mengungkapkan bahwa sebenarnya Brad memiliki perasaan kepada Lena. Namun di sini dengan halus dan lembut Lena menolaknya karena ia merupakan suami dari sahabatnya. Namun tiba-tiba setelah Lena berbalik badan,
Malam pun kembali tiba, Linda dan pendeta pun kembali ke rumahnya. Di sini pendeta pun mengungkapkan bahwa ia sudah lama melakukan riset tentang patung bermata kuning tersebut. Dan menurutnya, meskipun ia tidak benar-benar yakin bahwa salah satu cara untuk mengalahkan arwah tersebut adalah dengan mencongkel mata kuning tersebut dari patungnya. Dan tentu pastinya dengan menggunakan alat khusus yang telah dibawa oleh si pendeta. Setelah membicarakan rencana, akhirnya Linda dan pendeta pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Setibanya di ruangan bawah tanah, Brad dan juga korban-korban yang lainnya nampaknya sedang melakukan sebuah ritual di hadapan patung itu. Linda dan pendeta pun mendekat meskipun dalam keadaan yang begitu takut. Namun di sini akhirnya untuk mengalihkan perhatian Brad, Linda pun berhasil menceritakan momen-momen kebersamaannya bersama Brad dan nampaknya itu kembali berhasil dan membuat Brad sedikit tersadar. Dan di saat itulah pendeta langsung mencongkel satu mata dari patung itu. Dan itu membuat semua orang yang kerasukan langsung marah dan mengerubungi si pendeta. Namun beruntung, Linda berhasil mencongkel mata satunya lagi dari patung tersebut. Dan akhirnya Linda dan pendeta itu kabur dengan membawa dua mata kuning tersebut. Setelah berhasil keluar dari ruangan bawah tanah, Linda pun bertanya apakah mereka berhasil. Namun si pendeta pun juga kurang yakin, tapi menurutnya jika mata itu terpisah dari patungnya, seharusnya mereka semua akan kembali sadar. Adegan pun tiba-tiba beralih di mana di suatu hari Ronnie mendatangi rumah Linda dan Brad dan di sana nampaknya semua orang sedang berkumpul seperti halnya sedang merayakan sebuah pesta. Namun tiba-tiba ya, akhirnya film pun tamat dengan ending yang sedikit menggantung. Dan terlepas dari apapun yang terjadi pada pembahasan film kali ini, saya kembali teringat dengan sebuah kata-kata yang saya baca di sosial media. Bahwa seseorang tidak akan membela suatu kebenaran apabila kebenaran tersebut membahayakannya. Namun seseorang akan membela mati-matian kebenaran tersebut apabila kebenaran itu telah tumpul dan tak berdaya. Saya Cak Alex, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.